Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertemu lagi dengan saya Bumia yang akan menyampaikan tentang materi akidah akhlak kelas 10 bab 4 adab menghormati orang tua dan juga guru. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Adab terhadap orang tua atau berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Betapa mulianya perintah berbakti ini sehingga Allah mensejajarkan atau menyetarakan dengan perintah bersyukur kepada Allah, yakni di dalam surat Al-Luqman ayat 14 disebutkan, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada dia orang ibu bapakmu. Ada beberapa sebab mengapa Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya. Yang kedua, kasih sayang orang tua tiada tara. Yang ketiga, anak adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama seorang ibu yang telah melahirkan seorang anak. Kemudian, bagaimanakah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, tunduk dan juga patuh. Kedua, dilarang berkata kasar. Yang ketiga, berbuatlah baik. Yang keempat, berusaha menyenangkan hati orang tua dan menghindari hal-hal yang bisa menyakitkan hati kedua orang tua. Yang kelima, tidak durhaka kepada ibu dan juga bapak. Yang keenam, bersikaplah santun. Yang ketujuh, senantiasa mendoakan baik itu orang tua masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal. Lalu, bagaimana jika orang tua kita wafat? Apa kewajiban kita sebagai anak jika orang tua telah wafat? Yang pertama, meneruskan perjuangannya saat masih hidup dahulu. Kemudian yang kedua, senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang menjadi teman karib orang tua kita. Yang ketiga, memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkannya. Yang keempat, memohon ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Yang kelima, melaksanakan wasiatnya jika dia berwaris kepada kita. Yang keenam, melunasi tanggungan hutang-hutangnya jika ia mempunyai hutang. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dibukakan pintu surga. Yang kedua, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, ridho Allah ada di dalam ridho orang tua. Yang keempat, dimudahkanlah rizki kita. Yang kelima, dimudahkanlah segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian setelah kita memahami apa itu adab terhadap orang tua, maka yang kedua kita akan memahami apa itu adab terhadap seorang guru. Dalil naqli, menghormati seorang guru, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham shaghirana wa ya'rif li'alimina. Yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Adab terhadap seorang guru, selain kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita juga diperintahkan berbakti kepada guru kita, karena yang mendidik dan juga mengajarkan ilmu kepada kita. Berkat seorang guru, kita menjadi manusia yang beriman, mengerti akan hal baik dan juga buruk, berbukti pekerti luhur, dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Apa sih yang menyebabkan kita wajib menghormati seorang guru? Yang pertama, guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita selagi kita masih menuntut ilmu. Yang kedua, guru merupakan orang tua kedua kita setelah orang tua kita di rumah. Yang ketiga, guru yang telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu, belum bisa yang menjadi bisa.
Dan yang keempat, tanpa guru hidup kita akan buta. Kemudian bagaimana cara kita menghormati dan juga menghargai seorang guru? Pertama, ketika kita bertemu guru, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, selalu husnudon pada apapun yang dilakukan oleh guru kita. Yang ketiga, memperhatikan dengan wajah yang menyenangkan. Yang keempat, rendah hati dan juga hormat serta menjaga sopan santun kita. Yang kelima, ikhlas dalam menerima teguran dan juga nasihat seorang guru. Yang keenam, senantiasa menjaga nama baik guru. Yang ketujuh, tidak melupakan jasa-jasa guru walaupun kita sudah tidak lagi belajar kepadanya. Yang kedelapan, sabar menghadapi seorang guru. Selain mendapat keutamaan ketika kita berbakti kepada orang tua, kalau kita berbakti kepada guru, kita juga bisa mendapatkan keutamaan loh. Apa saja itu? Yang pertama, mudah menerima pelajaran. Yang kedua, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, masa depan kita cemerlang. Yang keempat, kelak menjadi orang yang bermartabat. Yang kelima, hatinya tentram, cahaya ilmunya juga bisa masuk. Yang keenam, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang terakhir, berkah ilmunya, rizkinya, juga hidupnya. Terima kasih sudah menonton video yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.